Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kayano Bintang. Kali ini saya akan menyajikan keterampilan bertanya bagi guru. Banyak guru yang gagasannya bagus, medianya bagus, tapi lemah di pertanyaan. Pertanyaan itu tidak hanya asal tanya. Pertanyaan itu memerlukan keterampilan tersendiri. Kali ini Kayano Bintang akan memberikan resep bertanya di dalam kelas. Ikuti berikut ini. Yang pertama adalah keterampilan memfokuskan pertanyaan. Syarat memfokuskan pertanyaan, pertanyaan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai guru itu lari dari tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak bermakna, tidak bertujuan. Maka keterampilan bertanya yang pertama adalah memfokuskan pada tujuan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dasar. Dasar itu adalah 5W 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Itu pertanyaan dasar untuk memfokuskan pada tujuan. Lalu ada pertanyaan tingkat tinggi, itu pertanyaan mengaitkan dengan aspek lain, dengan menyamakan atau membedakan. Tetapi yang penting adalah memfokuskan tujuan. Tujuan pembelajaran itu menjadi garis acuan yang harus diperhatikan oleh guru sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan bertanya, syarat pertama adalah memfokuskan. Keterampilan yang kedua adalah tepat bahasanya. Gunakan bahasa yang tepat, jangan terlalu panjang, jangan bersifat ganda. Yang dimaksud bersifat ganda itu dalam satu pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan yang digabung menjadi satu, lalu bahasanya diatur, ejaannya diatur, pilihan katanya diatur. Contoh, tidak boleh mengulang-ulang. Jadi keterampilan menempatkan pertanyaan itu penting. Pertanyaan lisan itu berbeda dengan pertanyaan tulis. Pertanyaan lisan jangan terlalu panjang. Pertanyaan lisan itu perlu fakta yang singkat saja. Kemudian ucapkan jangan terlalu cepat. Ucapkan mana yang harus ditekan. Jadi syarat kedua, menempatkan bahasa untuk sebuah pertanyaan itu sangat penting. Jadi yang pertama fokus, yang kedua tepat. Apa yang ketiga? Berikut ini. Syarat berikutnya adalah menyenangkan. Keterampilan bertanya yang ketiga, pertanyaan itu harus menyenangkan siswa, tidak malah menakutkan, malah membuat siswa itu jengkel, membuat siswa itu jenuh, membuat siswa itu tidak berharap dengan pelajaran itu karena pertanyaannya betul-betul menyebalkan. Maka buatlah pertanyaan yang menyenangkan. Pertanyaan menyenangkan itu pertanyaan yang sesuai dengan pikiran anak, sesuai dengan kemampuan anak, dan betul-betul dia ingin tahu terhadap jawaban itu. Caranya kaitkan dengan dunia nyata, kaitkan dengan keseharian anak, dan kaitkan dengan tujuan yang sedang berlangsung tanpa harus ditakut-takuti dengan sebuah pertanyaan. Jadi syarat ketiga, pertanyaan itu harus menyenangkan. Yang keempat, pertanyaan itu harus logis. Melogiskan sebuah pertanyaan, membuat anak senang karena pertanyaan itu sangat masuk akal. Karena pertanyaan itu betul-betul runtut. Karena pertanyaan itu ada di pikiran anak dan ada di hati anak. Maka keterampilan melogiskan sebuah pertanyaan itu teramat penting. Logis lebih mempercepat kemampuan anak lewat pertanyaan. Dan tidak semua pertanyaan memerlukan jawaban siswa. Pertanyaan itu bisa membangkitkan motivasi karena logis atau masuk akal pertanyaan itu. Yang kelima, pertanyaan harus berdampak. Yang dimaksud berdampak bahwa pertanyaan itu memiliki pengaruh pada anak ketika dia di rumah, ketika seminggu lagi, ketika sebulan lagi, atau
Berikutnya, pertanyaan itu berdampak. Dampaknya adalah anak akan menggali jawaban itu, anak akan betul-betul terngiang-ngiang dengan pertanyaan itu, dan dampak akhirnya anak berprestasi dengan menjawab pertanyaan itu. Buat pertanyaan-pertanyaan yang punya dampak tinggi. Dampak tinggi itu tentunya dikaitkan dengan diri dia, dikaitkan dengan kenyataan, dan dikaitkan dengan masa depan. Pertanyaan itu dibungkus oleh kata-kata yang betul-betul punya pengaruh, betul-betul punya dampak bagi anak, tidak hanya di kelas, tidak hanya untuk ujian, tetapi ketika dia kelak di rumah atau di masyarakat, atau ketika dia nanti besar. Yang keenam, pertanyaan itu harus dibuat sederhana dan singkat. Sederhana dan singkat artinya pertanyaan itu tidak bertele-tele, tidak membuat anak seperti tadi jengkel, jenuh, tapi pertanyaan itu sederhana, singkat, mengandung konsep-konsep yang kuat, mengandung betul-betul daya kritis yang kuat, tetapi pertanyaannya sangat sederhana. Anda bisa membuat contohnya, banyak pertanyaan sederhana dengan kata mengapa, banyak pertanyaan sederhana dengan kata bagaimana. Maka Anda harus paham, pertanyaan itu harus sederhana dan singkat. Yang terakhir, yaitu ketujuh, pertanyaan itu harus operasional. Yang dimaksud operasional ini, pertanyaan itu dapat dijalankan oleh guru selaku guru, bukan selaku orang yang hidup. Jadi, hidup di masyarakat maksudnya. Ketika dia jadi guru, pertanyaan harus khas sebagai seorang guru. Pertanyaan itu bersifat menggali, terus digali daya pikir anak, terus digali pengalaman anak, terus digali kekuatan anak untuk belajar tertentu. Galilah dengan cara-cara syarat 1-6 tadi. Yang kedua, syarat operasional, dia betul-betul dapat membimbing, mengarahkan anak untuk bekerja pada fokus tertentu, mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu dengan baik. Demikian dari saya tentang keterampilan bertanya, dan guru punya 7 keterampilan itu, niscaya dia akan menjadi guru hebat. Bertanya menentukan dalam pembelajaran. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.